sepintar apapun anak-anak kita, sepintar apapun anak-anak kita, tapi ketika karakternya suka meremehkan orang, disiplin kurang, tidak akan diterima oleh pasar-pasar. Yang pertama dilihat sekarang bagaimana sopan santunnya, bagaimana jujurnya, bagaimana disiplinnya, bagaimana komunikasi menghargai orang lain. Pintar itu nanti susah sekian. Kalaupun kita dipakai, tidak menjadi tangan kanan bosnya ya, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, mohon maaf, di P3K berapa orang di sini? 3 orang ya. Ya, ada indikasi begini Bapak Ibu, beberapa kepala sekolah dengan saya yaitu saya. P3K ini hak dan kewajibannya hampir sama dengan ASN. Hampir sama hak dan kewajibannya dan ASN. Cuma masalah pensiunannya saja yang berbeda. Yang lainnya itu sama. Bahkan ada guru P3K yang sudah mengikuti guru penggerak bisa menjadi PLT kepala sekolah. Ya. Gaji P3K jauh lebih besar dari gaji CPNS. Gaji P3K yang tidak nanggung saja 3 juta lebih, sekitar 3 juta, hampir 3 juta 100. Yang menanggung 3 juta 700. Gaji CPNS 2 juta 250. Mereka harus tunggu 1 tahun baru bisa mendapat gaji 100%. Karena CPNS itu 80% dapatnya. Karena luar biasanya. Apakah P3K bisa dapat sertifikat? Bisa. Ya. Nah, tetapi sekarang mulai ada ini, Bapak dengar ya, laporan beberapa kepala sekolah, ada berapa P3K kita yang masih membawa diri seperti guru-guru kontrak yang masuk ketika jam mengajar dan tidak ada ketika jamnya tidak ada di sekolah. Salah Bapak. P3K, ingat P3K ini dikontrak. Di klausulnya itu ada 3 pilihan. Yang pertama kontrak panjang 1 tahun, yang kedua 3 tahun, dan yang ketiga 5 tahun. Pemda Lombok Barat mengamankan Bapak Ibu kita kontrak 5 tahun supaya tidak setiap tahun buat kontrak. Nah, ada rapotnya teman-teman kontrak ini, teman-teman P3K ini ada rapotnya. Rapotnya apa? Tergantung Bapak Ibu guru yang nulis. Apakah dia mau merah atau biru. Kemudian siapa yang menilai? Kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya menilainya bagus, karena Bapak Ibu P3K bagus juga melaksanakan tugas dan kewajibannya, kontraknya diperpanjang lagi. Ya, karena Bapak Ibu ada berapa kepala sekolah terutama di SD. Nah, kalau ASN mulai merintah sana sini, mulai minta saya hari ini harus dikosongkan. Hati-hati kalau seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 sudah jelas di sana. Apabila 10 hari berturut-turut ASN atau yang posisinya sama seperti ASN tidak hadir, tidak masuk tanpa keterangan, maka diberhentikan dengan tidak hormat 10 hari berturut-turut. Nah ini molah salah ini usulan saya hari Sabtu kosongkan, kemudian saya akan ngajar pada saat ada jam saya saja. Nah, ada jam saya di rumah saja. Ingat itu, dihitung itu berapa jam. Kalau dikumulatifkan dapat itu, maka ketika ada bukti itu kita akan diambil. Hari Senin besok Bapak Ibu, kami akan membap seorang guru yang tingkat kekeliruannya sangat tinggi. Apakah kita putuskan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemberhentian dengan hormat? Ini yang akan membap Bapak selaku atasannya.
kemudian inspektorat, kemudian brigade. Ya, jadi tolong teman-teman P3K dan ASN jangan seperti itu. Dan saya yakin di sini tidak ada yang seperti itu ya. Insya Allah di sini karena sekolah penggerak tidak mungkin seperti itu. Mengapa saya katakan seperti ini Bapak Ibu? Supaya sekolah ini jangan mengikuti yang itu, ya. Supaya jangan nanti ada sekolahnya Bu Ajak Natimah kok ada informasi ini. Nah, kalau ada gitu langsung cepat saja. Tapi sebelum itu kejadian kita backup dulu supaya tidak terjadi seperti itu. Nah, model penyelesaian masalah kami seperti itu Bapak Ibu. Begitu mendengar isu langsung kita tutup. Ini wartawannya telinganya banyak masalahnya Bapak Ibu. Kalau tidak cepat kita tutup sana kemari. Contoh kasus ada sekarang sedang berproses pemukulan anak yang dipukul ini kakeknya polisi, bapaknya polisi, pamannya polisi, 4 di satu keluarga polisi. Begitu ditahu anak dipukul langsung bawa ke puskesmas, visum langsung ajukan laporan. Bagaimana ada gurunya ngemut langsung. Langsung Pak ya, kalau ada wartawan datang tutup mulutnya, siap. Tugas Anda seperti itu, nanti saya menyelesaikan. Cari orang tuanya. Kalau gurunya langsung ke orang tuanya, ngamuk ke orang tuanya. Apalagi kakeknya, cucunya kan biasanya kakek itu sayang sama cucunya kan. Nah, kalau gurunya datang ke sana kan ngamuk dia. 4 kali polisi di satu rumah itu. Kamu semua. Banyak yang baik-baik. Banyak yang baik-baik. Akhirnya apa? Proses mediasi selesai sekarang. Sudah selesai. Nah, karena apa itu? Karena kapasitas mendidik itu Bapak Ibu. Anak-anak kita lincah lari ke sana kemari, ribut-ribut, terus ditegeli kita, ngirim nendang, nempeleng. Hati-hati ya. Karena zaman sekarang itu kalau yang itu apalagi ada orang nggak senang sama kita, tambah diburu-burui kan, dan nggak seperti itu. Artinya dia mau menghancurkan kita. Tapi alhamdulillah seiring waktu, seiring kita berikan pemahaman yang kemarin itu sudah selesai ya. Tapi hari Senin ini nggak bisa selesai, harus diputuskan ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ini ada yang sangat panjang karirnya ini, saya lihat masih di atas 10 tahun juga ada, tetapi ada juga yang lagi beberapa tahun. Ini Bapak Ibu yang kami hormati. Kita rata-rata sudah mendapat sertifikasi di sini. Ya. 1 bulan sertifikasi itu di atas 4 juta. Sertifikasi itu digunakan untuk peningkatan kesejahteraan kita, ya kan? Ya, kalau dulu jarang guru itu punya mobil Bapak Ibu, jarang. Berkat ada sertifikasi, dia mulai bahkan kalah mobilnya pengawas bina daripada guru. Ya, kalah. Karena apa? Karena ada kesejahteraan itu. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, di sertifikasi itu ada kewajiban untuk peningkatan kapasitas, kompetensi. Bahkan di sana diminta 5-10%. Kalau 4,5 juta berarti 450. Tetapi bisa peningkatan kapasitas, peningkatan kapasitas ini bisa pendidikan, bisa diskusi dan sebagainya. Kalau yang belum melanjutkan sekolah, saya minta tolong Bapak Ibu. Saya minta tolong dan teman-teman P3K, teman-teman yang lain. Bapak Ibu kumpulkan saja uang rata-rata 25.000 atau 50.000. Hidupkan lagi MGMP kita di sini.
Dana itu untuk apa? Untuk snack Bapak Ibu, untuk makan Bapak Ibu, sama untuk uang bensin narasumber. Sebulan sekali Bapak Ibu, dari 4 juta ambil saja 50.000 untuk peningkatan kapasitas kita. Karena apa? Kita tutup buku dengan yang kemarin. Misalnya kita tidak pernah menyisihkan itu untuk peningkatan kompetensi kita. Dosa kita Bapak Ibu. Itu janji itu, karena aturannya. Janji kan harus dilunasi, hutang kan harus dilunasi, janji harus ditepati. Nah supaya berkah, tolong Bapak Ibu mulai sekarang, ya, tolong jangan sekali-kali orang di bos, peningkatan kompetensi, kapasitas, ada anggarannya di bos, jangan sedikit-sedikit bos saja. Biar dana bos ini untuk peningkatan pelayanan publik di sekolah ini, karena kalau sekolah ini memberikan pelayanan yang luar biasa kepada anak-anak, yakin saja Bapak Ibu, orang tua itu akan terus-menerus menyekolahkan anaknya di sini. Kalau siswa kita terus tetap bertambah, yakin Bapak Ibu akan sertifikasi, nggak perlu cari jam keluar. Itu efek reboundnya, itu simbiosis mutualismenya. Nah kalau Bapak Ibu tidak meningkatkan itu sehingga pelayanan tidak bisa maksimal, jangan salahkan masyarakat kalau prestasi kita berkurang sehingga orang tua bilang nggak guna sekolahan anak itu mengenuh dua, justru kalah dengan pondok-pondok yang lain. Ya harus begitu Bapak, harus saling menguatkan, harus kompak. Tapi saya yakin di sekolah ini luar biasa. Ini yang muda-muda, ibu bapak juga yang tak tua ini lagi berapa tahun kata? Masih? Ya, 5. Lagi 5 tahun, masih panjang. Ada yang lagi 3 tahun di sini? 2000 berapa? 2025. Tapi coba lihat penampilannya. Ini contoh Bapak Ibu, salahin odak-odak di laptop. Ini langsung mau praktik ini pada saat kegiatan ini. Ya ini kita jadikan motivasi Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan sekolah ini semakin sukses, semakin gemilang. Ya, tolong manfaatkan semua potensi yang ada di sini Bu, baik secara internal maupun eksternal. Ya, bangun komunikasi dengan pihak-pihak luar sehingga keberadaan sekolah kita ini diterima oleh masyarakat, disenangi oleh masyarakat, dan mereka berbondong-bondong menyekolahkan anaknya di sini. Ya, satu kata, jangan sampai ada duri dalam daging. Kalau ada duri dari dalam daging, sehingga efeknya pada proses belajar mengajar, maka kami yang akan turun tangan di sana. Ya, karena di SD di Narmada ini ada seperti itu. Ada 2 orang duri dalam daging Bu, 3 orang kepala sekolahnya melecak dah misi. Ada laporkan sampai KPH, komitenya diadu dengan kepala sekolah. Tidak senang melihat komitenya akur dengan kepala sekolah, dibuatkan masalah jika kepala sekolahnya bersama-sama dengan yang lain untuk meningkatkan disiplin, ya keberatan. Ya, karena sudah mengganggu proses belajar mengajar, akhirnya kita binasakan. Nah, setelah keluar roh batu-batunya sudah pindah ke sekolah lain, penagih hutang datang ke sekolah. Kepala sekolah, mana guru yang ini? Ini hutangnya. Mulai keluar deretan kekurangannya. Bahkan tabungan anak-anak dibolani. Mulai sudah ini. Akhirnya sekarang sakit-sakitan, mungkin tidak terlampiaskan duri dalam daging itu. Kalau kita kan tidak mau seperti itu, yang positif, yang bagus, yang positif. Kalau intinya Bapak Ibu terakhir ya, paradigma baru pendidikan itu siswa itu raja di sekolah ini. Yang namanya raja harus kita layani. Kita ini pelayan, tetapi pelayan yang inovatif dan kreatif.
berikan pelayanan yang maksimal Bapak Ibu, agar apa yang kita peroleh dari negara ini menjadi berkah. Kita tidak tahu Bapak Ibu, saya tidak tahu usia saya, sebulan saya ini mungkin saya, begitu juga Bapak Ibu. Oleh sebab itu, tunaikan janji-janji Bapak Ibu ke negara ini, karena pada saat pengangkatan dulu ada janji-janji yang Bapak ucapkan. Tunaikan itu semua, jangan sampai ada hutang yang lalu biarlah berlalu, jangan diulangi lagi. Ya, karena siswa kita ini raja, mari ikhlas kita layani mereka secara maksimal. Buat mereka cerdas lahir batin, ya, sehingga kita ketika meninggalkan dunia ini kita dalam keadaan tersenyum dan diridhoi oleh Allah. Ya, demikian Bapak Ibu yang kami hormati, selamat melaksanakan BIMTEK. Mudah-mudahan keahlian Bapak Ibu ini ada manfaatnya, terutama Bu Kepala Sekolah. Nanti kalau ada apapun program kegiatan inovasi di sekolah ini, masukkan di kanal YouTube itu. Ada ya? Share, ya, share. Jangan heran besok Bapak Ibu tiba-tiba dari Bandung datang ke sini. Nah, kita tahu. Karena apa? Membuka itu, oh ternyata yang saya cari ada di sekolah. Mereka sudah ditiru ke sini, tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Sekolah kita ada yang tiba-tiba datang teman-teman dari luar daerah. Demikian Bapak Ibu, ya. Terima kasih atas atensi kita semua. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan marilah kita buka BIMTEK editing gambar, video, dan apa? Dan membuat kanal YouTube ini kita buka sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah illa ni'matil iman, illa ni'matil Islam, illa ni'matil sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan iman, Islam dan sehat kita dapat bersilaturahim di sekolah ini. Selanjutnya selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, subhanallah, mudah-mudahan telah kita termasuk golongan umatnya yang mendapat syafaat beliau dan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Martin, Ustaz tidak senyum-senyum. Saya bisa ngomong begitu karena saya masuk sudah sekolah Pak gitu ya. Jumat pagi itu gitu. Ya mudah-mudahan saya bisa tetap istiqomah. Bawaan. Selama ini lebih sering saya ketemu sama putranya daripada bapaknya ya. Siapa nama putranya? Ya, itu usaha-usaha kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, singkat saja. Untuk YouTube, Pak Satria saya belum belajar, ya. Cuma saya belajar editing foto dan video hanya memakai aplikasi yang paling sederhana, namanya Inshoot. Ya, aplikasi itu saya download di HP, kemudian ya coba-coba begitu. Nanti mungkin untuk YouTube ini saya juga akan nimbrung sebentar, gitu ya. Itu dalam rangka upgrade dan update. Upgrade itu adalah memperbaharui pengetahuan kita. Dulu sekarang ini kata kuncinya Pak waktu kelas sekolah harus upgrade dan update. Upgrade itu memperbaharui pengetahuan kita terus dan menerus karena perubahan zaman. Kemudian setelah kita upgrade harus update. Update itu yang terbaru, maksudnya ya up to date, yang terbaru. Mudah-mudahan saya tidak salah Pak Guru Bahasa Inggris Pak Hari ya, bukan ajar ini. Jadi kalau kita ke sekolah itu pakai peci kayak saya Pak Ali ya. Ya. Kalau tadi Pak Sergis mengajuk sini, kalau saya mau menimpak sini ini. Kalau kita pakai peci seperti itu, seperti dagang keliling itu yang buat tadi itu, gitu ya. Menjelang pensiun. Menjelang pensiun. Jangan ngomong Pak
awaknya, madun Pak Pengawas yang lain alamnya. Silang pensiun. Oke, Ganti topi dia. karena inilah pakaian sapi yang terpakai seperti bahasa bahasa juga ya, yang ada di tubuh agama kita. Nah, begitu. Tapi jangan di desa-desa dibilang kali tidak pernah dagang si Pak Pengawas itu sampai ada aja. Insur itu. Jadi insur itu sangat sederhana, itu pun belum sepenuhnya karena waktu saya tidak banyak untuk belajar editing itu. Bapak dan Ibu, nanti karena ada lomba-lomba video pembelajaran, kalau Pak Satria teman-teman kita ya diberikan ilmunya bagaimana membuat video-video pembelajaran. Yang kedua ini sekarang musimnya di mana-mana sekolah sedang supervisi akademik. Supervisi akademik itu oleh kepala sekolah. Kenapa supervisi akademik oleh kepala sekolah? Kolaborasi dengan pengawas, karena kepala sekolah tidak mengajar, pengawasan tidak mengajar. Tugasnya itu adalah melakukan supervisi akademik. Nah, saya sebagai pengawas, supervisi akademik yang saya sentuh itu adalah supervisi perangkat administrasi pembelajaran. Supervisi perangkat administrasi pembelajaran. Tadi saya minta Bu Teteh yang urusan kurikulum Bu ya. Itu ada beberapa poin yang Bapak Ibu minta dilengkapi begitu. Tolong diisi dengan jujur Bu Teteh ya, apa adanya, bukan ada apanya. Kalau ada apanya itu terang-terang Bu Tuti dekat sama Bu Teteh. Bu Teteh, saya lupa Bu apa yang diminta jenderal Bu, boleh Bu bacakan Bu? Aduh, di ruang guru. Ya. Prota, promes. Ada di ruang guru tadi lembaran. Saya simpan di ruang guru. Ini salah saya lagi, nanti Bu Teteh yang bacakan. Ayo Bu bacakan Bu. Jurnal. Silakan Bu. Ya. Nanti Pak Bakasep bantu Bu kepala sekolah. Yang lulusan supervisi itu ada 4 buku Pak yang dibuat oleh kepala sekolah. Program bunyi bukunya itu judulnya program supervisi kepala sekolah. Di sana ada SK supervisi. Di SK supervisi itu melibatkan guru senior. Ibu kepala sekolah hanya mensupervisi Wakasep dan lulusan. Setelah itu Wakasep dan lulusan yang mereka ya bantu Bu kepala sekolah. Saya ulangi, kepala sekolah hanya mensupervisi Wakasep dan lulusan. Nanti Wakasep dan lulusan yang ke bawah supaya bisa cepat habis pelaksanaan supervisinya. Nah, seperti apa perangkat yang diminta untuk nanti Bapak Ibu minta tolong berhubungan dengan Bu Teteh. Nanti ketika jawab, tolong jawab ada apanya apa adanya. Apa adanya. Apa adanya ya? Ya. Silakan Bu Teteh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perangkat administrasi pembelajaran guru yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru semua. Yang pertama, program tahunan, program semester, silabus, RTP, kalender pendidikan, jadwal tatap muka, daftar hadir, daftar nilai, jurnal, KKM, analisis hasil ulangan harian, tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur yang jangka waktunya lebih lama. Kalau tugas terstruktur seperti tugas-tugas harian. Seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teteh. Ada yang mau tanyakan tadi menyebut silabus, menyebut RTP. Nah, karena kita sekolah penggerak, kurikulum merdeka, semua itu menyesuaikan. Ya. Ini karena malam minggu otak saya lah. Ketika kita kurikulum merdeka menyebutnya tidak lagi silabus, tapi apa namanya? ATP. Terus lagi. Kalau dulu
namanya silabus, sekarang apa namanya? Lu sendiri pasti pintar gitu ya. Kemudian dulu namanya LPD, sekarang apa namanya? Modul kerja. Itu sangat menyelesaikan nanti Bu Dedeh, jangan kaku ketika Bu Dedeh berhadapan dengan Bapak Ibu guru. Jadi jangan sampai menunggu kali ini ada nama guru kemudian tinggal dicetak tentang Bu Dedeh. Jangan sampai menunggu Bu Dedeh, tolong proaktif menemui Bu Dedeh, gitu ya. Proaktif. Saya minta supaya lengkap. Kalau Bu Dedeh nanti soft file dan hard file-nya ya. Soft file dan hard file. Bapak Ibu jangan cepat curiga ketika saya bilang soft file. Paling-paling mau dijual oleh Pak Pengawas ke saudara, bukan begitu ya. Karena di setiap pengarahan saya di sekolah, saya selalu mengatakan, jadilah guru yang lengkap sekali aja seumur hidup. Mana urusan guru yang lengkap sekali seumur hidup itu punya perangkat yang dibacakan oleh Bu Dedeh tadi itu soft file dan hard file-nya begitu. Soft file itu ya filenya berupa file dan folder itu. Kalau hard file itu printout-nya begitu, printout-nya. Kalau Bapak Ibu sudah lengkap tahun ini, maka tahun depan emang itu tidak mengedit, mengganti tahun, tanggal dan sebagainya. Saya yakin tadi Bu Kepala mengatakan sudah lengkap semua Bapak Ibu guru, tetapi ketika ada yang bolong-bolong, ya lengkap Bu Kepala, tapi masih ada yang bolong-bolong dan dicetak itu. Oke Bapak Ibu, setelah kita mengatakan kita lengkap, tidak lengkap, yang jelas semuanya di sini guru-guru kita, insya Allah bekerjanya profesional. Mana guru-guru yang profesional itu punya perangkat administrasi pembelajaran. Itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya minta maaf kepada Pak Ali ya. Saya bicara itu karena memang Pak Ali ini sudah seperti apa begitu ya. Satu-satunya kepala sekolah yang berani memegang kepalanya kepala sekolah. Atas dengan guru yang berani pegang kepalanya kepala sekolah adalah Pak Ali. Sekali berarti maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selanjutnya Pak Satria silahkan ke depan Pak supaya nyambung. Ini hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Editing gambar video, saya ulangi, Bintek editing gambar video dan pembuatan kanal YouTube Sekolah Penggerak SMPN 3 Narmada. Alhamdulillah, langkah demi langkah, kemajuan demi kemajuan kita sudah laksanakan. Mudah-mudahan kita semakin di depan, bukan hanya Yamaha yang di depan, tapi kita SMPN 3 Narmada semakin di depan, dan mudah-mudahan peningkatan kompetensi kita hari demi hari, mutu SMP 3 Narmada hari demi hari semakin maksimal, optimal, dan mudah-mudahan peningkatannya luar biasa. Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini nanti editing gambar dan video kemarin sudah dimulai. Hari ini akan dimantapkan lagi, dan semua mungkin kita nanti akan bisa membuat kanal YouTube, membuat channel YouTube. Mudah-mudahan saya juga nanti akan bisa membuat, bukan hanya saya bergantung sama Bu Nelly, Pak Ustaz Satria atau Bu Novi, jadi mungkin saya juga harus belajar. Jangan sampai Bapak Ibu semuanya mantep terus saya malah gak bisa. Jadi tetap semangat, saya juga tetap akan belajar. Apalagi Pak Ustadz Mana saya salut banget, Pak Ali juga. Jadi semangatnya perlu kita contoh. Kalau masalah kemampuan berproses Bapak Ibu, jadi jangan pernah menyerah. Kita berproses, nggak bisa ya tertatih-tatih nggak apa-apa. Agak iya, ikutin prosesnya. Masalah hasil ya harus bagus. Ikuti prosesnya, mudah-mudahan ini kan ilmu kanton. Kalau orang Jawa itu ilmu kanton, ilmu yang kelihatan.
Kalau ilmu kelihatan itu si dia makan nasi, saya makan nasi, itu ilmu kelihatan. Tapi kalau yang nggak kelihatan itu kan larinya beda. Tidak semua orang punya kemampuan metafisika kalau itu. Kalau ini ilmu katon, ilmu yang kelihatan yang bisa dilihat, bisa dipelajari, bisa ditularkan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat mengikuti ini dan tolong jangan lupa ilmu itu akan ada imbasnya, akan ada evaluasinya, ada penilaiannya. Jangan sampai sudah kita lelah-lelah sampai sore, ternyata Bapak Ibu tidak ada ingatan sedikit pun di yang nempel gitu. Jadi saya mohon jangan malu nanya sama Pak Ustadz, nanya sama ahlinya. Walaupun tidak di ruangan ini, nanti di ruang guru, Pak Ustadz bersedia nih membantu sampai Bapak Ibu benar-benar bisa. Dan saya harapkan tidak ada satupun guru yang tidak bisa melaksanakan atau membuat apa yang sudah kita kerjakan selama ini di workshop yang kemarin. Sedangkan kemarin yang pertama kita pelajari adalah Google Drive. Jadi jangan sampai ada Bapak Ibu yang tidak memahami Google Drive. Yang baru-baru kayak Bu Widara minta tolong nanya Bu Novin, nanya Bu Mimin yang belum paham. Kalau Pak Harman sudah paham ya, banget malahan. Mau jadi suhu. Nah, mudah-mudahan karena perjalanan masih panjang seperti tadi katanya Pak Sekdis, Bapak Ibu masih punya kemampuan. Kalau saya, Pak Wakase, Pak Ustadz Mama, Pak Ali ini ya udah kerja mereka nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu yang ya pelan-pelan Bu Sri, ya Bu Sri pasti panjang juga. Tapi ya kayak Bu Aisyah, Bu Novi dan lain sebagainya, Bu Bulan, Bu Neri itu masih panjang dan kemampuan ini pasti akan berguna suatu saat. Tidak hanya di SMP 3, mungkin di pekerjaan yang lain. Siapa tahu nanti jadi YouTuber. Itu katanya si siapa itu? Reality itu kan miliarder jadinya. Kalau mungkin seketika sudah diajari buat channel sama Pak Ustadz Satria, tiba-tiba jadi YouTuber semua SMP 3 karena di guru-guru nggak ada yang ngajar. Mudah-mudahan dari begitu. Jadi ilmu itu kita sampaikan untuk mutu pendidikan. Jadi tetap ke anak-anak nanti kita gunakan untuk yang penting di sekolah. Nah Bapak Ibu semua, mari nanti kita ikuti penyampaian dari Pak Ustadz Satria. Sekali lagi kalau dirasa masih terlalu cepat, jadi kayak saya diajari dijelaskan sama Pak Ustadz, ulangi, tidak apa-apa ya Pak Ustadz. Jadi Bapak Ibu juga gitu, tidak usah malu, Pak ulangi, Pak terlalu cepat, malum kita akan pensiun 3 Pak Ustadz. Jadi gurunya juga harus telaten menghadapi kita. Kalau yang dihadapi anak-anak dalam hitungan menit mereka sudah paham. Kalau kita hitungan jam nggak bisa. Jadi saya minta lagi siswanya, kita siswa peserta didik bersemangat, antusias, gurunya sabar ngajarin kita karena itu kemampuan kita step by step. Kalau diajarkan step by step, pelan-pelan sampai benar-benar kita paham. Jangan sampai kita diajarkan hanya kulitnya aja. Setelah pelajaran selesai 5 menit disuruh nyontohin, lupa. Kan seperti itu kalau anak-anak. Jadi kita guru, tetapi kita sekarang menjadi siswa. Tolong belajar step by step, pelan-pelan. Gurunya juga harus sabar menghadapi kita. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita, menjadi berkah kita kedepannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan bukan ahlinya, tetapi ada sedikit yang bisa yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kegiatan tugas-tugas kita maupun dalam kegiatan kita sehari-hari. Barangkali nanti ilmu ini juga bersama teman-teman kita Ustaz Ali yang sebentar lagi 3 tahun akan purna tugas. Mungkin setelah itu beliau alih profesi jadi YouTuber. Waktu yang 3 tahun ya lumayan. Atau paling
paling tidak Bapak Ibu, apa yang kita tahu, apa yang kita pengalaman yang sudah kita laksanakan, itu paling tidak kita niatkan untuk ya tambahan timbangan amal kita kelak begitu ya. Jadi kita berbagi yang kita tahu, berbagi pengalaman, berbagi tutorial dan sebagainya melalui media yang sederhana ini. Bapak Ibu, materinya ada dua, tetapi materi yang dua ini sebetulnya tidak bisa terpisahkan karena target utamanya adalah Bapak Ibu semuanya punya channel YouTube yang mudah-mudahan dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi, media pembelajaran dan lain sebagainya pada siswa kita maupun kepada orang lain, karena YouTube ini insya Allah jangkauannya luas gitu ya. Bapak Ibu, ini yang sedikit review. Ini saat ini yang mengelola 4 YouTube. Yang pertama adalah namanya Gama Andalusia. Kemudian yang kedua YouTube Hikmatul Habaib wal Ulama. Kemudian yang ketiga channel Buku Harian Fayat. Dan yang keempat adalah Nurul Mukmin Media Center. Jadi yang mengapa tidak? Jadi Gama Andalusia ini yang ditingkatkan atau yang niatkan untuk yang khususkan di channel ini. Kemudian ada juga Buku Harian Fayat. Ini khusus channel tentang kegiatan anak-anak. Ternyata kegiatan anak-anak itu di YouTube tuh banyak diminati loh. Tetapi semua channel yang ini kalau diniatkan untuk mencari uang masih belum. Ya, masih belum. Yang penting dia niatkan untuk pertama dokumentasi keluarga, pribadi dan seterusnya, daripada kita nyimpan di habis akan cepat penuh kan. Lebih baik kita numpang saja di YouTube. Itu hitungan pertamanya. Dari hitungan keduanya tadi niatkan untuk amal jariah kita Bapak Ibu. Nah, ini Nurul Mukmin Media Center. Ini khusus yang liput pengajian para ulama atau NU lokal yang tidak masalah. Kalau untuk niatnya cari tambahan penghasilan masih jauh. Gama Andalusia saja masih 350 subscriber. Ini dia mulai itu dari udah puluhan tahun dia buat YouTube ini, tapi seriusnya baru setahun Bapak Ibu. Dia seriusnya mulai waktu COVID karena kurang pekerjaan. Nah, dia mulai seriusi. Nah, ini baru 350. Jadi dia juga tidak pandai untuk mencari subscriber, untuk menyebarkan kesana kemari dan seterusnya. Nah, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ya. Nah, itu subscriber standarnya yang harus kita penuhi minimal 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang. Nah, baru kita sudah bisa mengajukan monet namanya. Kita bisa mengajukan supaya kita channel YouTube kita itu, video-video kita itu sudah bisa pastinya dibayarkan oleh pihak YouTube. Tapi jangan pikirkan itu Bapak Ibu, karena kalau misalnya kita pikirkan ke arah sana lemah kita, karena gajinya tidak seberapa di awal-awal itu, kecuali yang YouTube-nya sudah jutaan subscriber ya, seperti YouTube-nya siapa namanya tuan guru yang terkenal yang lucu itu Abdul Somad. Nah, itu beliau pernah cerita kalau YouTube-nya itu, hasil YouTube itu sampai 500-an juta hasilnya ya. Berarti mendapatkan uang itu hanya syaratnya harus terpenuhi sekian. Ya, itu minimal 1000 yang subscribe, kemudian 4.000 kali ditonton, 4.000 jam ditonton. Tetapi biasanya itu otomatis sih Bapak Ibu. Maksudnya dia otomatis karena proses orang subscribe itu seperti kita berteman di Facebook. Jadi nanti pelan-pelan dia akan bertambah sendiri. Gitu. Pelan-pelan dia akan bertambah sendiri karena apalagi temanya itu khusus, nanti akan cepat dia bertambah. Oke Bapak Ibu, karena tujuan kita akan membuat YouTube, maka video kita pun nanti kita akan buat sesuai dengan standar ya, sesuai dengan standar di YouTube. Jadi Bapak Ibu, YouTube itu
punya aturan-aturan tersendiri yang mana kita tidak boleh sembarangan copot dari channel YouTube orang lain kemudian untuk kita masukkan lagi di channel kita gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita cek di YouTube studionya akan terlihat mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu akan kelihatan ya. Akan YouTube studio. Artinya mana yang ada unsur pelanggaran, unsur plagiasi dan seterusnya akan kelihatan di situ, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan ke video, tapi dia mengajak kita semua untuk ke Canva dulu. Di Canva ini kita akan membuat logo sebagai ciri khas channel kita. Nah, kalau misalnya yang di sini Gama Andalusia, ini channel seperti ini. Ini tanda lambang Gama dalam ilmunya teteh ya. Lambang Gama, kemudian ada A. Bapak Ibu, channel kita, misalnya dia buat channel Gama Andalusia ini punya arti. Jadi bukan hanya sembarang kita comot-comot begitu ya. Gama ini sebenarnya adalah apa istilahnya? Singkatan gandeng ama atri. Singkatan dari gandeng ama atri. Selain ada filosofi dari ilmu fisikanya gitu ya. Bagaimana dari ilmu fisika itu ya? Nah terus kalau Andalusia itu ini kita kembali ke sejarah peradaban Islam di Eropa ya, yang di Spanyol yang dulu pernah maju dan terutama juga di dunia pendidikannya maju. Nah itu harapannya dengan adanya channel ini dia berbagi yang khusus tentang pendidikan. Demikian pula channel yang lain kita buatkan juga logonya ya sesuai dengan karakteristik dari channel kita. Kalau misalnya ini karena ini channel sifatnya pribadi, buku harian payatnya nama anak ya. Nah ini fotonya, tapi kita sedikit modif sedikit ya biar tidak foto begitu saja. Nah, terus yang lain juga ada Nur Mukmin Media Center misalnya, ini ada logo masjid, kemudian ada singkatannya NMMC. Satu lagi yang ini juga punya logo tersendiri. Bapak Ibu, YouTube ini bisa kita namai dengan nama kita masing-masing. Banyak yang sukses di dunia per-YouTuber dengan hanya menamai pakai nama masing-masing gitu ya. Jadi tidak usah berkecil hati. Tapi kalau misalnya mau niatkan juga dengan membuat logo dan nama yang mudah ditemukan oleh orang lain, yang silahkan dipakai yang itu. Oke Bapak Ibu, yang minta kita untuk sama-sama berpikir kira-kira nama channel kita apa dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya sulit-sulit ketemu ya namanya diri sendiri, berarti logonya pakai foto sendiri. Nah, misalnya dia contohkan selain YouTube yang 4 ini, nanti dia juga berencana akan buat YouTube yang khusus isinya tutorial, yang khusus tutorial IT, itu belum direncanakan, tapi rencana. Nah, itu namanya sudah dia temukan ya, gudang IT 4.0 gitu. Nah, jadi sesuai dengan nama, sesuai dengan niat kita mau buat YouTube apa. Kemudian ada juga yang rencananya mau buat channel YouTube khusus tentang perjalanan dan petualangan, naik gunung, perjalanan mana-mana. Nanti itu juga sudah ada konsepnya dengan nama kaki gunung misalnya. Nah sekarang Bapak Ibu silakan pikirkan selama 5 menit mau namai channelnya apa. Kemudian nanti baru kita ke Canva untuk coba buatkan logonya. Ya silakan Bapak Ibu. 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Misalnya dulu kita membuat tutorial apa itu yang kayak yang terkenal nak yang bau kosong itu, karena kita suka masak-masak. Ya. Kalau suka saya suka penjelasan apa namanya yang bahasa Indonesia. Sering lihat ini
Yang penting ada nanti logo yang kita akan cantumkan di di YouTube baru kita. Nah, misalnya dia nanti seperti kita sampaikan tadi itu akan membuat channel yang isinya kegiatan jalan-jalan, kegiatan petualangan, naik gunung dan seterusnya, khusus di channel baru yang namanya Kaki Gunung. Ya tentu semua sudah dipikirkan filosofinya Bapak Ibu. Nah, demikian pula nanti Bapak Ibu juga buat yang seperti itu. Kira-kira Bu Sri apa nama channelnya? Sri Caureo. Nah, ada Oreo-nya. Berarti kayaknya kita acara makan-makan mukbang kayaknya. Nah kalau Pak Harman, Kedit Pak Harman, benar. Nah, ya misalnya sih buat konten mungkin dengan bau semangat, ada siapa yang mau? Itu banyak ya, kita lihat yang kontennya tentang burung-burung itu ya. Tapi kalau konsisten tuh banyak yang tonton dan subscriber juga banyak. Pak Bos apa? Gatu Serang. Gatu Serang. Loh, keren. Batu. Oke Bapak Ibu. Sekarang apa yang sudah kita pikirkan tadi dalam bentuk nama, kita coba cari filosofinya apa, kemudian kita tuangkan dalam logo. Untuk Bapak Ibu yang sudah mahir ilmu desain grafis, jadi bisa silahkan pakai yang mana saja yang sudah dikuasai, Corel, kemudian Photoshop, mau Adobe Illustration silahkan. Tetapi karena ini Bapak Ibu banyak yang belum kuasai, jadi ini intinya Canva ini Bapak Ibu aplikasi desain grafis yang paling familiar. Jadi siapa saja yang baru belajar saja pun bisa. Tapi kalau yang kayak Pak Wawan itu di ilmu Corel Draw ini gampang sekali buatnya kayak gini gitu ya. Dan bisa berkreasi lebih luas lagi. Jadi kita bisa utak-atik kakinya ini mau mandang atas, mandang bawah. Tapi kalau ini kita hanya tinggal menggunakan elemen yang sudah ada. Baik, kita langsung ke langkah pembuatannya Bapak Ibu. Silakan diklik Canva. Semua sudah buka Canva? Sudah. Kemudian klik buat desain ini. Karena logo itu dia kotak bentuknya, jadi kita pilih yang konten Instagram ini saja. Konten Instagram yang di bawah. Kelihatan kan? Konten Instagram persegi. Ya, karena kalau kita mau buat foto atau konten apapun di Instagram itu bentuknya kotak persegi pas. Tuh, nah. Dan tinggal kita klik saja konten Instagram. Desain baru ini. Masih loading. Di mana orang terpaksa? Oke dulu. Karena kita akan membuat logo itu biasanya di tempat yang kotak, maka kita klik buat desain, kemudian kita klik konten Instagram. Konten Instagram sama cerita Instagram sama ya? Ya, sama, beda tetepannya nanti di Instagram itu, tapi ukurannya mirip-mirip, bentuk kotak sama. Ya, kita pakai konten Instagram. Nanti kita akan punya halaman yang bentuk kotak putih seperti ini. Bentar, darah. Ada pulpennya satu apa? Ada lagi? Pinjemin punya ada? Sudah Bapak Ibu sudah terbuka kotak putih kayak gini? Halamannya. Buat desain. Buat desain. Bisa lagi dong, bisa. Bisa. Ini. Nah, kalau kita gunakan yang kayak gini Bapak Ibu bisa juga kita pakai buat untuk tribon kayak gini, kayak samping cuma tribon. Jadi kita gampang sekali buat tribon kalau di Canva. Setelah buat desain apa? Buat desain, kemudian konten Instagram yang ukuran 1080 x 1080 pixel. Yang penting persegi sebenarnya. Yang penting persegi.
Nah, Bapak Ibu sudah terbuka ini? Sudah. Podcast Instagram. Ya, terus apa yang mau dibuat ya? Ya udah. Di mana? Belum ya? Buat desain dulu. Ya. Nah, untuk membuat logo Bapak Ibu seperti yang kita ketahui, logo itu jarang ada yang kotak full, kotak warna gitu ya. Nah, misalnya itu logo itu biasanya sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Misalnya ini yang contohkan, ini baru saja yang buat, yang namanya logo kaki gunung. Nanti ketika kita masukkan di video, ini yang putih ini tidak kelihatan. Kelihatan, jadi yang ini saja yang tampil. Nah, jadi kalau kita menginginkan logo itu mengikuti bentuk, maka tidak perlu kita tambahkan latar belakangnya. Tetapi jika kita ingin bentuknya kotak, maka kita bisa tambahkan latar belakang. Tetapi kayaknya kalau logo itu tidak asik dah kalau pas ke kotak bentuknya gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari yang begini Bapak Ibu, ini hanya 2 tempatnya main ini. Saya tidak bisa contohkan per orang karena channelnya masing-masing beda namanya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan nama sendiri, berarti fotonya yang dimasukkan di situ, diunggah sini kemudian dimasukkan ke sini fotonya. Tapi kalau misalnya mau edit logo sendiri, tinggal kita bermain di elemen ini. Nih, klik elemen. Misalnya karena channel dia itu namanya kaki gunung, tinggal kita cari saja di sini kaki enter. Ya, kemudian kita tinggal pilih mana yang kita inginkan. Tuh, misalnya ini menarik, oh ini kayaknya asik. Kita pindahkan begitu ya. Nah, kemudian gunung. Mana yang mau? Tapi kalau ini, Sesuai dengan nama channel gitu. ya, diulang lagi. Oh, yang mana? Itulah. Ustaz yang mana? Bentar, sampai kepada logo. Masih titik hitam. Masih hitam, yang mana Ustaz? Ya. Begitu kita klik logo, muncul yang hitam. Logo kan? Oh, ya, internetnya bermasalah. Bu Nov, mana Bu? Siapa tadi? Bu Mimun mana? Lagi sholat, lagi di kenapa tidak bisa keluar hubungannya, dan aja keluar. Kalau kita bisa dipakai dan kalau misalnya dalam jangka panjang bisa dimonet, bisa dijadikan uang. Jadi misalnya di sini kita klik intro, no, YouTube ya? copy apa saja. Kalau misalnya kita akan menggunakan konten orang yang kita akan ambil di YouTube, itu kita usahakan cari yang no copyright. Kita mau cari musik no copyright. Kita mau cari intro no copyright. Kita mau cari green screen no copyright. Ada kata kuncinya no copyright. Tinggal kita klik. Kamu tak punya laptop saya Nah, ini Bapak Ibu ada muncul pakai internetnya agak lambat. Nah, ini nanti akan terbuka intro-intro yang boleh kita gunakan. Tinggal kita tambahkan logo yang sudah kita buat tadi itu. Nah, gitu ya. Jadi tinggal di download seperti biasa. Saya kira tidak perlu kita belajar di download di YouTube. Oke, ini contohnya itu ada air, ada percikan air, kemudian muncul logo kita. Kemudian cara yang ada di ininya sendiri, di apa namanya, di Filmoranya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Filmora yang sebelah, sudah tersedia banyak di situ. Klik aja all template ini di media, kemudian klik all template. All template. Kedua itu. Nah, tinggal Bapak Ibu download.
Ya, yang kayak gini Bapak Ibu, ini berarti harus download, butuh kuota. Tapi kalau sudah sekali kita download, seterusnya nggak perlu download lagi. Misalnya ini ayam artistik. Media media di media masyarakat. Itu Bapak Ibu, itu contoh. Ini contoh yang bisa kita jadikan intro. Nah, misalnya ini lagi yang lain. Oke, itu kalau yang pakai Filmora yang 11 ya, yang lain yang di bawahnya itu berarti harus pandai-pandai ngedit dan buat sendiri. Nanti akan ketemu sendiri cara ngeditnya. Tapi sekarang kita coba, berapa orang yang pakai 11 ya? Oh, lumayan banyak. Setidak-tidaknya intro Bapak Ibu itu bisa pakai yang hitung mundur itu ya, di sampel video. Bapak Ibu bisa klik di sampel video. Kalau sampel video ini semuanya tipe manapun ada di situ yang sampel video. Nah, setidak-tidaknya pakai yang klik hitung mundur ini, hitung mundur. Nah, terus nanti di bagian akhirnya kita taruhkan logo channel kita. Nah, ini yang hitung mundur. Kalau yang ini semuanya punya sampel video. Jangan akan contohkan satu persatu. Mulai dari yang pakai Filmora 11, yang template Filmora 11, misalnya saya contohkan pakai ini, pakai yang mana yang bagus lah. Nah, itu tadi. Ada tulisan your logo. Oh iya, di bagian bawah ini adalah tempat timelinenya Bapak Ibu, tempat kita ngedit. Kalau yang dibaratkan tuh ada lembar kerja kita lah gitu, lembar kerja kita. Nanti semakin ke atas lapisan-lapisannya. Jadi di sini ada tertulis angka 1, kemudian ini video 1, ini audio 1, itu bisa tambah-tambah. Nanti kalau misalnya banyak lapisannya, nanti akan bertambah video 2 dan seterusnya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita masukkan bahan intronya Bapak Ibu. Silakan masukkan bahan intronya, misalnya yang pakai Filmora 11 tinggal di bawah sini. Kalau yang pakai Filmora di bawahnya bisa pakai yang sampel video tadi itu. Yang sampel video. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Kalau kita menggunakan template, maka template-nya yang kita edit. Kalau misalnya di sini tulisannya artistik, itu kita ganti, tulisan-tulisan yang ada itu kita ganti. Kita hanya gunakan background latar belakangnya saja. Ya, digeret. Kalau sudah ini digeret ke bawah, digeret ke bagian 1. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Iya, terdor itu aja. Bingung dia akhirnya mau lanjutkan, ada tahu mau menunggu. Saya tidak bisa mundur. Belum bisa di-download. Nanti diulang biar bisa. Oke, diulang Bapak Ibu pelan-pelan. Video kita Ada tanda panah. harus ada intronya. Boleh sebenarnya tidak ada itu ini, tapi kan karena target kita adalah YouTube, jadi supaya lebih menarik, maka ada intro, ada logo, bahkan ada permintaan untuk subscribe. Nanti
dan kemudian ada ending video kita sebagai bentuk ucapan terima kasih kita. Untuk membuat intro kita bisa lakukan beberapa cara. Yang pertama, melalui channel YouTube kita download intro yang sudah ada. Kita download intro yang sudah ada dengan kata kunci ada no copyright-nya. Intro no copyright. Nah, ini contohnya nih YouTube. Intronya tapi mana yang YouTube dulu gitu. Kalau dia mau yang YouTube. Ini contoh-contoh intro yang bisa kita gunakan yang gratisan Bapak Ibu. Apa perlu dicontohkan dari YouTube-nya? Musik radio. Sudah semua bisa download video dari YouTube? Download video aja ya. Cara kita download dari video dari YouTube itu Bapak Ibu, kalau misalnya tidak punya aplikasi internet download manager atau aplikasi download yang lain, itu tinggal kita klik, kita buat tab, nanti klik save from net ini. Nih tulisnya save from .net. Dia contohkan. Tinggal kita copy saja linknya ini, link video yang akan kita download. Nah ini yang kita copy nih, klik sekali, kemudian salin, copy, lalu masuk ke save from net itu, pastekan. Ya tunggu nih proses sampai kelihatan. Nah seperti kalau udah kelihatan seperti ini, baru klik download. Nah ini cara gampang Bapak Ibu kalau dari YouTube atau dari website yang ada videonya, tinggal kita copy linknya. Nah kemudian klik download. Tinggal Bapak Ibu tulis saja ininya, alamat apa namanya situsnya. Save from net itu. Nah, ini sudah berproses downloadnya, Ibu akan kelihatan di bawah kalau kita gunakan Chrome. Pilihan apa? Ini intro. Coba saya download satu. Nah, cara mendownload ini satu aja nih. Kemana ya? Ya, waktu itu Nah ini saya sudah selesai download Bapak Ibu. Filenya kecil, coba kita buka.